Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Masita. Saya salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Kali ini saya akan mereview salah satu video YouTube yang berjudul Spawning Catfish, yang artinya pemijahan ikan lele. Di sini yang dilakukan adalah pemijahan secara buatan pada ikan lele dumbo. Untuk lebih jelas, teman-teman simak videonya. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan asal-usul ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo merupakan salah satu komoditas air tawar yang banyak dibudidayakan, baik secara tradisional maupun intensif. Ikan lele dumbo sendiri berasal dari benua Afrika dan didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Ikan lele dumbo memiliki banyak keunggulan dibandingkan ikan lele jenis lain, seperti pemeliharaannya yang cukup mudah, pertumbuhannya yang lebih cepat, dan dapat hidup pada kondisi perairan yang rendah kandungan oksigennya. Selanjutnya tujuannya di sini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pemijahan buatan pada ikan lele dumbo, di mana manfaat pemijahan buatan adalah memacu atau merangsang ikan agar mempercepat kematangan gonad dengan metode penyuntikan hormon perangsang atau ovaprin ke tubuh induk betina ikan lele. Langkah awal yang kita lakukan dalam proses pemijahan buatan ikan lele adalah mempersiapkan bak. Di sini ada dua bak yang perlu kita siapkan, di mana yang pertama adalah bak inkubasi induk betina. Terlebih dahulu bak dibersihkan, selanjutnya dilakukan pengisian air. Bak ini digunakan untuk meletakkan induk betina setelah disuntikan hormon. Bak ini digunakan hanya satu induk betina, karena jika lebih mereka akan saling membunuh satu sama lain. Setelah disuntikan hormon, induk betina menjadi sangat agresif. Usahakan bak ditutup menggunakan waring, karena jika tidak, ikan dapat melarikan diri. Yang kedua adalah bak inkubasi telur. Seperti pada bak inkubasi induk betina, tahap awal dalam mempersiapkan bak inkubasi telur adalah bak dibersihkan dengan baik, kemudian dilakukan pengisian air, selanjutnya dilakukan pemasangan hapa, kemudian pemasangan aerator untuk menyuplai oksigen agar penetasan telur menjadi sempurna. Yang kedua adalah persiapan alat dan bahan, seperti baskom, ember, handuk, spuit, aerasi, gunting bedah, timbangan, gelas ukur, hapa, bulu ayam, sarung tangan, seset, ovaprin, NaCl, air bersih, dan tentunya induk lele, jantan, dan betina. Yang ketiga adalah seleksi induk. Seleksi induk ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan induk yang akan dipijahkan. Ciri-ciri induk lele jantan yang matang gonad adalah memiliki bentuk genital papilia memanjang sampai ke sirip anal dan berwarna merah pada bagian ujungnya. Perut ramping dan memiliki gerakan yang sangat lincah. Sedangkan untuk lele betina memiliki genital papilia berbentuk bulat, berwarna merah cerah, dan memiliki perut lunak dan besar, dan memiliki gerakan yang lambat. Adalah penimbangan induk. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak telur yang dapat dihasilkan dengan massa tubuh ikan dan berapa banyak ovaprin yang perlu disuntikan kepada lele betina. Yang kelima adalah penyuntikan. Setelah ditimbang, induk betina disuntik dengan hormon ovaprin dengan dosis 0,3 ml dan NaCl 0,9% sebanyak 0,2 ml. Penyuntikan dengan pencampuran NaCl bertujuan untuk mengejarkan ovaprin. Pertama-tama, induk diletakkan pada permukaan yang halus dan ketinggian yang tepat, serta meletakkan handuk basah di bagian kepala betina untuk memberikan efek menenangkan. Penyuntikan hormon ovaprin terletak pada otot sirip punggung dengan kemiringan 45 derajat. Penyuntikan ovaprin sebaiknya dilakukan pada malam hari, karena efektivitas kerja ovaprin setelah disuntik pada ikan berkisar 7-8 jam, agar stripping dapat dilakukan pada pagi hari. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil stripping yang maksimal, sehingga tingkat stres selektif kecil dan mempermudah pengamatan ovulasi. Setelah dilakukan penyuntikan induk betina, dimasukkan ke dalam bak inkubasi. Inkubasi induk betina dilakukan selama 10-12 jam.
Selanjutnya adalah pembedahan induk jantan. Pembedahan induk jantan ini bertujuan untuk mengambil kantong sperma. Langkah awal yang dilakukan adalah menangkap induk jantan, kemudian diletakkan pada meja dengan ketinggian yang nyaman, lalu lakukan pembedahan dimulai dari anus hingga belakang insang dan dipotong secara vertikal membentuk huruf T. Kemudian diambil kantong sperma dan dibersihkan menggunakan air dan dikeringkan menggunakan handuk. Yang ketujuh adalah stripping. Pertama-tama ambil lele betina yang telah diinkubasi, kemudian induk betina ditenangkan terlebih dahulu. Bagian kepalanya dibungkus dengan handuk sambil memegang bagian ekor. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses stripping dan agar induk tidak mengalami stres. Stripping dilakukan dengan mengurut-ngurut dari arah kepala ke lubang genital sampai telur keluar. Stripping dilakukan dengan pijahan yang lembut, kemudian telur-telur ditampung menggunakan baskom. Telur yang baik akan berwarna hijau kecoklatan. Yang kedelapan adalah pencampuran sperma dan telur. Pertama yang dilakukan adalah membran kantong sperma dipotong menggunakan pisau atau gunting bedah. Pencampuran diaduk menggunakan bulu ayam atau bisa juga dengan sendok secara halus. Kemudian ditambahkan sedikit air. Proses pembuahan ini harus berlangsung cepat karena sperma hanya aktif bergerak dan bertahan hidup kurang lebih 1 menit setelah terkena air. Yang kesembilan adalah penebaran telur. Setelah itu, telur ditebar secara merata pada hapa. Hindari telur yang menumpuk. Kepadatan telur ikan lele dumbo adalah 6 cm per butir. Telur akan menetas selama 24-36 jam setelah pembuahan. Kecepatan penetasan telur dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu air cukup hangat atau sekitar 26-28 derajat Celcius, telur akan menetas lebih cepat. Telur yang tidak menetas akan berwarna kuning pucat dan mengapung pada permukaan bak. Yang terakhir adalah pemeliharaan larva. Larva yang baru menetas tidak perlu diberi makan karena masih memiliki kuning telur sebagai cadangan makanannya. Setelah kurang lebih 4 hari, kuning telur akan habis, maka larva bisa diberi pakan alami seperti udang air asin. Kelebihannya adalah dapat bertahan hidup di air selama beberapa jam sampai dimakan oleh ikan lele dan juga sangat bergizi. Kelebihan pemijahan buatan sendiri adalah yang pertama, tingkat keberhasilan yang tinggi karena tidak bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, penggunaan hormon ovaprin pada pemijahan ikan secara buatan, yaitu untuk mempercepat kematangan gonad. Manipulasi hormon merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menginduksi kematangan gonad, ovulasi, dan pemijahan, sehingga dapat memproduksi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kekurangan pemijahan buatan adalah yang pertama, mengurangi stok induk jantan. Yang kedua, mengeluarkan biaya yang cukup besar terutama untuk pembelian hormon, ovaprin, HAPA, dan lain-lain. Yang ketiga, telur tidak seluruhnya dapat terbuahi karena telur mengumpal pada saat penebaran. Saran saya pada video yang saya nonton adalah yang pertama, cara mematikan induk lele jantan yang sangat tidak lazim, di mana menggunakan pahat tajam dan dipalu tepat pada bagian belakang tengkorak kepala yang keras. Ini sangat tidak berperikewanan, karena kita bisa menggunakan cara lain untuk membunuh ikan lele. Untuk yang kedua, pemotongan membran kantong sperma dan pencampuran antara telur dan juga air ini sangat lambat. Karena menurut artikel yang saya baca, sperma hanya aktif bergerak dan bertahan hidup kurang lebih 1 menit setelah terkena air. Yang ketiga, pencampuran antara telur dan sperma menggunakan sendok. Menurut saya, alangkah baiknya menggunakan bulu ayam karena memiliki tekstur yang lembut dan halus. Demikian review singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila ada pengucapan dan tulisan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.